Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-6. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar? Kegiatan menanam tanaman merupakan salah satu hal yang dapat membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misalnya saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Membuat marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Yuk simak artikel berikut. Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Mencari jarak pada gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah gambar denah tempat bazar di halaman sekolah. Gambar tempat bazar dapat dibuat bermacam-macam. Ada besar dan kecil, sesuai dengan skala yang digunakan. Dari gambar denah bazar tersebut diperoleh ukuran halaman sebenarnya, yang mana panjangnya 40 meter dan lebarnya 30 meter. Berdasarkan ukuran halaman sekolah, sebenarnya dapat digambar dengan berbagai skala. Perhatikan beberapa skala berikut. Gambar dibuat dengan skala 1:1000, yang mana ukuran gambarnya untuk panjang 4 cm dan lebarnya 3 cm. Sedangkan gambar dibuat dengan skala 1:500, ukuran gambar panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya 6 cm. Ukuran sebenarnya dapat digambar dengan berbagai ukuran bergantung skalanya, yang mana rumusnya adalah ukuran pada gambar sama dengan ukuran sebenarnya dikali skala. Contoh, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1:2000. Untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah panjang lapangan sebenarnya, yaitu 100 meter, kita ubah ke dalam sentimeter menjadi 10.000 cm. Yang kedua, lebar lapangan sebenarnya 60 meter, kita ubah ke dalam sentimeter menjadi 6.000 cm. Skalanya 1:2000. Ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Panjang pada gambar sama dengan 10.000 dikali 1/2000 sama dengan 10.000/2000 sama dengan 5 cm. Lebar pada gambar sama dengan 6.000 dikali 1/2000 sama dengan 6.000/2000 sama dengan 3 cm. Gambar lapangan dengan skala 1:2000 seperti gambar di samping. Terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara seperti topeng. Sebagaimana kamu tahu, bentuk topeng Nusantara memiliki karakter masing-masing. Berikut ini adalah langkah membuat topeng dari kertas.
Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian, pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Yang kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Yang ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval. Kemudian, di-stapler satu per satu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng, agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Yang kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Yang keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng, sehingga topeng menjadi lebih keras. Selanjutnya, wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Selesailah topengmu. Selamat mencoba. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.